Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, dan juga selamat pagi buat para pemirsa kabardigul.com yang di kesempatan hari ini mendengarkan siaran kami. Tentunya pagi hari ini kami sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Boven Digul. Ini coba kita berbincang-bincang terkait keharmonisasian hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini di tengah masyarakat banyak isu yang beredar bahwa tidak ada keharmonisasian. Namun saat ini sudah bersama saya Pak Bupati. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar? Baik, sehat. Amin. Ya, ini yang Puji diharapkan. Tuhan. Amin. Ya, tentunya dinamika perkembangan di Boven Digul dengan berbagai kegiatan ini membuat menyita waktu Bapak yang cukup ini demi kesejahteraan rakyat Boven Digul. Tetapi di samping itu juga bahwa isu yang berkembang, hubungan keharmonisasian antara wakil dan bupati ini mengalami sedikit benturan. Nah, ini apa betul atau tidak ini? Silakan Pak Bupati mungkin bisa berkomentar. Terima kasih para pendengar dari Boven Digul. Sampai hari ini saya dan saudara wakil adalah suami istri. Dalam pemerintahan, saya sebagai bupati, saudara Leti sebagai wakil bupati. Maka kedua-duanya jadi satu dalam pemerintahan. Sehingga dengan adanya pelantikan, memang saya dan saudara wakil kami tidak komunikasi secara terbuka, sehingga masyarakat beranggapan kami berlawanan pendapat. Tapi pada akhirnya kami akan bersatu untuk memajukan Boven Digul 3 tahun ke depan. Dan kami pada prinsipnya untuk selamatkan rakyat Boven Digul melalui keuangan yang ada, mari kita sama-sama berpikir secara baik. Dan pelantikan itu terjadi bukan karena balas dendam, bukan karena tidak suka, tapi kita ingin memperbaiki keuangan daerah. Itu paling penting dari pelantikan itu. Dan menurut kami perlu ada regenerasi dalam birokrasi, terutama manajemen keuangan ini perlu adanya keterlibatan kita secara langsung maupun yang tidak langsung untuk memperbaiki keuangan daerah yang mana selama ini menurut kami kurang berjalan lancar. Sehingga dalam kebijakan kami mau 3 tahun kami membangun infrastruktur. Paling prioritas kita di jalan dan jembatan. Sehingga dalam pelantikan saya dengan saudara wakil tidak ada masalah sebenarnya. Kami juga tetap sebagai wakil dan bupati. Apa yang menjadi hak saudara wakil tetap itu hak saudara wakil. Apa yang menjadi hak bupati itu tetap hak bupati. Berarti hubungan tetap berjalan harmonis ya Pak ya? Ya, hubungan kita tetap harmonis seperti biasa. Baik, luar biasa. Dan kakak wakil sudah WA saya, Adinda, keputusan Adinda diterima dan ke depan perlu dievaluasi. Sebagai kakak, beliau sudah ingatkan saya dan tetap keputusan ada di bupati. Sehingga saya pikir isu-isu yang berkembang di 112 kampung atau 20 distrik dengan cara-cara yang nantinya merugikan saya dan saudara wakil, sebenarnya kami dua tidak beda pendapat. Kami dua tidak selama ini jalan masing-masing. Kami masih kompak sampai hari ini. Amin. Itu yang diharapkan. Nah, program ke depan Pak, bahwa setelah proses kemarin pelantikan sudah dilaksanakan, bahwa 3 bulan ke depan ada lagi akan melakukan pergantian atau pelantikan, ini juga untuk mendukung kabinet ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi bahwa menata kota membangun kampung ini adalah satu hal yang memang sangat luar biasa. Nah, ini kira-kira seperti apa ini gambaran ke depan ini Pak Bupati? Iya, gambaran untuk mengisi kekosongan jabatan di struktural maupun fungsional dalam peraturan 6 bulan setelah pelantikan. Sehingga kami akan lakukan reformasi birokrasi. Tapi kami lihat saudara-saudara kita di ASN yang mana bekerja baik, ya pasti kesempatannya masih ada. Tapi yang tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan tanggung jawabnya, ya kami juga akan mengevaluasi secara baik dan menempatkan orang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh seorang ASN itu sendiri. Seperti itu. Dan nanti di
perubahan komposisi birokrasi ke depan, pasti saya dan saudara wakil kami duduk diskusi, komunikasi, dan kita lakukan pelantikan demi menjawab visi misi bupati dan wakil bupati, yang mana kita bicara di visi misi kita, kontra politik kita dengan masyarakat, bangun kampung, kita mentata kota, sehingga kami akan mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi atau jabatan. Nah, kami juga akan sampaikan kepada semua OPD yang dilantik oleh saya dan saudara wakil bahwa semua harus siap untuk kerja. Yang tidak siap untuk kerja lebih baik tahan kelas dan tinggal, supaya kita maju tidak boleh mundur. Baik Pak Bupati, dokumen perubahan sudah ada di tangan masing-masing OPD. Program yang Bapak tekankan dalam waktu yang memang sangat singkat kepemimpinan Bapak menata kota. Nah, ini seperti apa nanti ini yang akan ditekankan kepada OPD sehingga apa yang menjadi tujuan dari Bapak berdua untuk pembangunan ini berjalan seperti apa ini? Nah, yang pertama dalam fokus perubahan anggaran, karena waktu singkat, saya Bupati dan saudara Wakil Bupati Bapak Leksi, Bapak Hengki, kami berpendapat uang kita yang ada di perubahan ini kita pakai untuk bangun di dalam kota, tata kota Tanah Merah saja. Mulai titik nol kantor DPR dan kantor Bupati, titik nol ke arah Mendip Tanah Kodim, Kampung Wet, dan Kampung Persatuan. Itu yang sudah kami lakukan dan itu ada dalam rencana kerja, sudah ditetapkan, DPR sudah dibagikan kepada setiap OPD untuk melakukan pekerjaan. Sehingga karena ini Natal, setelah Natal pasti pekerjaannya sudah jalan. Dan kami yakin pasti akan diselesaikan oleh kontraktor yang mengerjakan pekerjaan fisik di perubahan. Dan kebijakan kami berdua, saudara wakil dan saya, yang tidak masuk kami kasih 1 kilo untuk pengaspalan. Itulah bagian dari terobosan yang kami lakukan. Yang kedua, Mendip Tanah 2 kilo. Itu artinya keseriusan kami terhadap 5 distrik induk itu menjadi penataan ruang kita. Kita berpikir 5 distrik induk dan nanti 15 distrik yang di luar dari 5 distrik tadi. Itu yang menjadi prioritas kita dalam perencanaan pembangunan tata kota membangun kampung, yang mana kami berdua sudah sampaikan di hadapan masyarakat Bovendigul, walaupun waktu kami singkat, tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan ikut bekerja bersama kami berdua, maka kami akan lakukan yang terbaik untuk Bovendigul demi masyarakat kita, masyarakat Papua di 5 suku, masyarakat Nusantara, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang ada di tanah Bovendigul dan mereka tidak akan pulang kemana-mana. Itu yang akan menjadi kebijakan kami dan kami sudah komunikasi untuk 2-3 tahun ke depan. Satu pesan dari Pak Bupati kepada seluruh masyarakat sehingga bersama-sama beriringan mewujudkan pembangunan yang baik di Bovendigul tanpa ada hambatan. Terima kasih para pendengar dari Bovendigul yang ada di 112 kampung, 20 distrik. Saya Hengki Yalubo dan saudara Wakil Bupati Leksi Romal Wagyu, kami berpandangan 3 tahun ke depan akan membangun prioritas kita di bidang infrastruktur, sehingga kami berharap kepada masyarakat kami untuk dukung program kami. Dan kami juga memberikan masukan kepada masyarakat kami yang ada di 20 distrik, 112 kampung, jaga diri masing-masing, jadi polisi terhadap dirinya sendiri, sehingga proses pembangunan yang nanti turun itu menjadi harapan kita untuk masyarakat kita yang ada di kampung dan distrik. Sehingga mari kita bergandeng tangan, mari kita saling bahu-membahu, tinggalkan perbedaan, jauhkan karakteristik yang tidak saling mendukung. Mari bersatu bangun Bovendigul, karena Bovendigul ini milik kita bersama. Tidak ada satu suku yang lebih hebat, tidak ada satu orang yang lebih hebat. Tapi kalau beban dipikul bersama-sama, maka beban itu akan baik untuk daerah ini. Itu yang menjadi harapan saya dan saudara wakil untuk 2 dan 3 tahun mendatang ke depan. Mari bersama kami membawa Bovendigul yang baik. Walaupun kami kurang membijaki, maka masukan itu menjadi penting dalam
evaluasi kami dan keputusan-keputusan kami dalam kebijakan bupati dan wakil bupati. Ya. Baik, pendengar dari Bovendigul, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bupati Kabupaten Bovendigul Bapak Hengki Aluo, bahwa keharmonisan hubungan antara bupati dan wakil bupati masih tetap sama, bahwa mereka harmonis, tidak ada yang bermunculan bahwa tidak ada kekompakan, tetapi hubungan kedua pasangan bupati dan wakil bupati ini tetap sama, bersatu untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Saya Rizgoden, selamat pagi.